Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin, amma ba'd. Hadratul muhtaramat ibu-ibu majelis taklim Al-Aqsa, benar ya? Al-Aqsa di Pantai Hidayah Jodoh, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Orang-orang tua kami yang saya hormati dan yang saya muliakan, juga tidak ketinggalan segenap pengurus majelis taklim Al-Aqsa yang sama-sama kita hormati juga. Pertama sekali, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan yang sampai saat ini masih kita rasakan bersama, sehingga pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita masih dapat hadir di Mushola Al-Aqsa guna untuk melaksanakan rutinitas kita setiap hari Kamis. Ya, biasanya hari apa, Bu? Biasanya hari Jumat. Sekarang diajukan menjadi hari Kamis sore, ya, biar tidak bentrok dengan majelis taklim yang lain, gitu ya. Mudah-mudahan dengan mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah, semoga Allah senantiasa menambah nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Tak lupa kita ucapkan dan kita curahkan dari doa junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan barokahnya kita berselawat kepada beliau kelak di yaumil mahsyar nanti. Semoga ibu-ibu semua yang hadir di majelis ini atau di mushola ini semoga mendapatkan syafaatnya ataupun pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Yang semangat, Bu, ini sudah mau maghrib. Biar agak semangat, biar agak ngantuk ya, Bu ya. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ngajinya tidak usah lama-lama. Ya. Cucu sudah mulai gontak-gantuk. Ya, udah mau tidur. Kajian pada kesempatan sore yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sesuatu yang enak-enak saja, yang senang-senang saja, tidak usah yang sedih-sedih. Di antaranya yang senang-senang itu adalah kita tahu bahwa besok di yaumil mahsyar nanti insya Allah kita semua akan dipermudah jalan kita menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu. Yakin, Bu? Yakin, Bu? Ibu-ibu semua besok di akhirat akan dipermudah proses menuju ke jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yakin? Apa yang membuat ibu-ibu yakin? Banyak amalnya? Banyak sedekahnya? Banyak ibadahnya? Belum juga? Amalnya banyak apa sedikit? Sedikit. Sedekahnya banyak apa sedikit? Ibadahnya? Sedikit. Tapi kenapa ibu pede bahwa besok akan mudah masuk ke surga? Apa yang membuat ibu pede? Ayo apa? Kan Allah Maha Pengasih. Oke, sekarang saya akan membukakan satu hadis saja dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman syahhalallahu lahu tariqan ilal jannah."
Artinya bagaimana, Bu? Barang siapa yang meringankan kakinya melangkah di atas buminya Allah, guna tujuannya untuk mencari ilmu. Ya, kalau mau ngaji itu ringan sekali badannya. Enak badan itu kalau diajak ngaji. Kaki itu nggak berat. Kalau berat. Ya. Kalau berat ya nggak wallahu alam. Kalau diajak wirid itu senangnya minta ampun. Ya, walaupun toh ada acara TV bagus tapi ditinggalkan. Walaupun toh diajak ngerumpi tetangganya ditinggalkan. Tujuannya mau ngaji. Nah, kata Kanjeng Nabi, barang siapa yang meringankan langkahnya menuju ke majelis taklim guna untuk mencari ilmu, maka sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Allah akan ringankan beban kita nanti di akhirat ketika kita mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hitungan amal ibadah kita diperingan oleh Allah, Ibu. Ya, ada kesalahan-kesalahan sedikit, udahlah, gak usah terlalu dihitung, itu kan malaikat. Ya, Suryati itu dulu waktu di alam dunia itu kalau ngaji itu rajin dia. Walaupun tuh diganggu anaknya, ngaji juga dia. Walaupun tuh diajak ngerumpi sama tetangganya, ditinggalkan ngerumpinya, dipentingkan ngajinya. Ibu-ibu ngaji seneng gak? Seneng gak? Kira-kira kalau pas sibuk ngaji gak? Kira-kira kalau pas lagi sibuk, penting ngajinya apa penting kesibukannya? Kadang sibuk, Pak. Kadang sibuk juga ya. Kadang-kadang. Tengok kesibukannya, Pak. Ketika ibu-ibu ngaji ini ringan apa berat? Godaannya banyak apa sedikit? Banyak. Berat godaannya apa berat ngajinya? Berat godaannya. Bu Fitri misalnya, hari ini ada lomba voli. Ya, kira-kira karena beliau adalah pemain voli. Ya, ada lomba voli. Pertanyaan saya, berat volinya apa berat ngajinya? Ngaji. Nah, ini ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tergantung ibu-ibu semua. Sejauh manakah kaki ibu ringan ketika diajak melangkah untuk mencari ilmu. Kalau kaki ibu berat diajak ngaji, maka besok di akhirat juga berat masuk surga. Ada yang dihitung oleh Allah ini. Dulu gerumpinya berapa banyak, ya, mengadu domba tetangga itu berapa kali, ya. Ngerasain orang jelek itu berapa orang yang dirasain, itu semua dihitung oleh Allah. Tapi kalau ibu ringan kakinya diajak melangkah untuk ke majelis taklim, maka insya Allah diringankan beban kita besok di akhirat ketika kita mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, gerumpi-gerumpi sedikit, udah rakat malaikat, nggak usah digobris. Ya, karena hambaku itu dulu kalau diajak ngaji itu senang dia. Walaupun toh dirubah jadwalnya pun masih ngaji aja terus. Biasanya hari Jumat, sekarang hari Kamis, ya kan? Biar tidak bentrok dengan acara-acara yang lain kan gitu ya, Bu ya. Iya. Walaupun toh dirubah jadwalnya pun masih banyak yang mau ngaji, yang mau menuntut ilmu. Nah, maka dengan ringannya kaki kita melangkah di atas muka bumi ini untuk mencari ilmu-ilmu Allah, maka besok di akhirat kita akan diringankan beban kita ketika kita mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah tidak banyak pertanyaan. Pertanyaan yang tidak penting-penting gak usah ditanyakan. Semoga saja oleh Allah, ya kan? Di akhirat besok itu ada dua hal, Ibu. Ada perhitungan amal perbuatan manusia yang namanya yaumil hisab. Amal perbuatan kita besok akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berapa banyak kebaikannya dan berapa banyak keburukannya. Nah, ini dari kita akhir balik sampai meninggal itu berapa tahun umur kita buat untuk kebaikan itu berapa banyak, kita buat untuk keburukan itu berapa banyak. Itu semua nanti akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain daripada dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, besok juga ada hari di mana amal perbuatan kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah dihitung nanti juga akan ditimbang berapa banyak kebaikannya dan berapa banyak keburukannya. Kenapa harus ditimbang segala, Pak? Apa tidak cukup dihitung saja? Misalnya ibu si A meninggalnya umur 60 tahun misalnya kan. Kemudian
dihitung dari akil balik. Anggap aja lah umur 10 tahun. 11 tahun sudah mulai kewajiban untuk melaksanakan sholat dan lain sebagainya. 11 tahun sampai umur 60 berarti ada berapa? 50 tahun. Selama 50 tahun itu umurnya dipakai untuk apa? Untuk kebaikan berapa banyak, untuk keburukan berapa banyak, gunjingin orang berapa banyak, kerumpi berapa banyak, tidak sholat berapa kali, sholatnya berapa kali, semua akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah selesai dihitung baru ditimbang. Kenapa harus ditimbang? Karena ada satu amalan-amalan ataupun ibadah-ibadah yang malaikat bagian mencatat itu tidak tahu, Ibu. Contohnya apa? Contohnya ibadah di bulan puasa. Ibadah di bulan puasa, terutama di bulan suci Ramadan itu dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 30 Ramadan, itu segala amal ibadahnya manusia itu tidak diketahui oleh kedua malaikat Raqib dan Atid. Tidak ngerti karena pahala daripada ibadah puasa itu hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung, tanpa malaikat. Yang menilai juga Allah sendiri. Nah, makanya ada rahasia-rahasia amal ibadah yang tidak diketahui oleh malaikat Raqib dan Atid yang ada di sebelah kanan dan kiri kita. Disitulah akhirnya Allah berikan yang namanya hari di mana akan ditimbang amal perbuatan kita. Yang dihitung itu yang tercatat saja, yang dicatat malaikat Raqib dan dicatat malaikat Atid. Selain pencatatan daripada malaikat Raqib dan Atid, maka ada perbuatan ataupun ibadah manusia yang tidak diketahui oleh malaikat, yaitu langsung dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Makanya ada yang namanya Yaumil Mizan, hari di mana Allah akan timbang amal perbuatan kita. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lagi-lagi kembali kepada bagaimana kita meringankan langkah kita untuk mencari ilmu. Termasuk di majelis zikir diadakan yasinan, diadakan tahlilan, di sini juga diadakan yang namanya tausiah untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita ada perubahan di dalam diri kita. Ya, supaya kita tahu bagaimana kita ibadah, supaya kita tahu bagaimana kita ngaji, supaya kita tahu bagaimana kita beramal dan seterusnya. Itulah ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barang siapa yang ringan langkahnya menuju ke majelis taklim, insya Allah akan diringankan beban kita nanti ketika kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekhilafan. Kita akhiri dengan ucapan hadzanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.